Halo, halo. Suara gue kedengeran nggak ya? Iya kedengeran Kak. Oke. Oke. Selamat sore ya semuanya. Sorry banget ya hari ini nggak on game lagi karena webcamku masih kesemutan ya. Ya gitulah. Eh, Anyway ya ketemu lagi sama aku ya. Sebenarnya jadwal hari ini sih bukan aku ya, tapi tutor lain cuma karena satu dan lain hal jadi aku yang gantiin. Tapi ya sama aja sih. Bentar. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Tapi sebelum materinya dimulai nih, kelasnya dimulai, ada yang mau tanya dulu nggak? Maka kalau saya ada yang mau nanya, nanya apapun tuh, mau nanya soal atau apa, bebas. Oke, kata si Davin, no gitu ya. Oke lah. Oke, kalau nggak ada, menit, menit. Nah, kan dari kemarin ya kita ketemu gitu ya. Kalau sama aku kan nggak bahas itu ya batu mulu gitu kan dari kemarin. Nah, buat hari ini mulai beda ya. Kita mulai ke sub bidang yang lain ya. Kita bakal belajar astronomi gitu ya. Tapi buat astronomi hari ini kayaknya nggak langsung bakal yang barbar, kita langsung fisika yang banyak. Tapi dimulai ya seperti biasa, mulai dari yang gampang dulu. Kita mulai dari pengenalan tentang tata surya gitu ya. Kenapa ya? Karena basically ya ini yang harus dijelasin dulu gitu ya, sebelum kita membahas perhitungan yang lain-lainnya gitu ya. Oke, ya overview materinya ya buat hari ini tuh ya kurang lebih simpel ya, cuma asal-usul tata surya sama anggota-anggota tata surya gitu ya. Dan kita jadi bakal belajar gimana caranya dan sampai jadi kayak gini gitu ya tata surya. Ada matahari dan kawan-kawannya, sama kawan-kawannya itu ada apa aja gitu ya. Nah, seperti biasa, kalau misalnya kita belajar sesuatu, ya kita harus tahu ya definisi dari apa yang kita pelajarin dulu gitu ya. Biar apa? Biar gak bingung gitu ya. Nah, definisi tata surya itu apa? Definisi tata surya itu ini ya, kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari ya, dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Jadi sebenarnya sistem tata surya atau solar system gitu ya, bahasa Inggrisnya tata surya itu solar system gitu. Dia itu kita punya suatu bintang gitu ya, dan ada teman-temannya yang sekitarnya yang mengitari si bintang itu sebagai pusatnya ya. Basically sih seperti itu ya. Tapi kalau saya dalam konteks tata surya kita ya di bumi ini, kan bintangnya kan namanya matahari ya. Makanya kita nyebutnya sebagai matahari gitu. Tapi kalau misalnya apakah tata surya itu cuma satu, cuma di kita doang kan enggak kan jawabannya, karena di langit itu masih ada beribu-ribu berjuta-juta bintang gitu ya. Jadi apa? Nah, atau lain ada beribu-ribu dan berjuta-juta sistem tata surya yang lain juga gitu ya. Jadi ya kita itu one of those saja gitu ya. Nah, kenapa si matahari itu dia yang jadi pusatnya? Ya simpelnya ya karena dia itu yang paling berat aja sih, paling gede ini masanya. Jadinya apa? Semuanya bakal mengitari gitu ya. Sama sih kalau misalnya kalian misalnya apa ya di kasur gitu ya, kasur yang empuk gitu ya. Terus kalian kasih bola bowling gitu ya di tengah-tengah kasurnya, kan kasurnya bakal ngeledit gitu ya. Kayak apa ya? Kasurnya kan bakal ngeledit gini. Nah, aduh. Nah, ini saya bola bowling gitu. Nah, semua benda-benda kecil yang ada di pinggir-pinggirnya yang tidak sebesar bola bowling itu, of course dia bakal ketarik gitu ya. Karena kan ada si cekungannya di kasur itu ya. Nah, gitu. Sebenarnya visualisasi gravitasi itu bisa dijelasin pakai cara ini gitu ya. Nah, itulah yang terjadi di sistem surya kita gitu ya. Semua itu terikat sama matahari karena masanya yang gede. Weh, weh, weh. Terus, entar. Nah, ini ya asal-usul tata surya gitu ya. Ada 5 teori gitu ya yang jelasin gimana sih tata surya ini kebentuk ya.
Kenapa pada banyak teorinya ya karena namanya juga manusia gitu ya. Kadang dulu mikir apa, sekarang mikir apa gitu ya. Maksudnya kan ada perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, teori yang pertama gitu ya, yang dicetusin itu si ini ya, teorema kabut gitu ya. Teori kabut ini sebenarnya ya simple gitu ya. Dia ini tahun segitu ya, 1775 gitu ya. Yang sama orang-orangan ini gitu ya. Jadi kayak apa ya? Tahun-tahun segitu kan masih ya hukum fisika kan masih belum terlalu modern ya. Jadi orang kayak cuma membayangkan aja mungkin ya. Nah, menurut teori ini itu tentu saja bermula dari sebuah kabut gitu ya. Jadi dulunya itu kayak ada ya kumpulan ya kayak nah kayak kabut gitu ya. Pokoknya kayak gas gitulah yang tidak berbentuk yang pasti gitu ya. Nah, kita nyebutnya itu ya isinya itu macam-macam ya. Pokoknya isinya unsur-unsur bumi gitu. Unsur-unsur ya yang ada di tabel periodik. Terus ini mengalami kontraksi gravitasi dan mulai beroperasi dengan kecepatan yang sangat lambat. Jadi kabut ini tiba menekan ya terkontraksi ya. Jadi kayak berkumpul di tengah-tengah gini. Nah, terus berotasi ya, terus muter gitu ya. Nah, itu kenapa belum dijelasin yang di teori ini. Terus akhirnya lama kelamaan di tengah itu semakin padat kan karena kan dia ketekan ke tengah ya. Nah, di tengah ini nanti muncul matahari bintangnya gitu ya. Setelah itu udah deh jadi kayak gini. Sebenarnya simpel aja ya. Ada kabut, terus kabutnya ketekan dan berputar jadi sekarang. Sesimpel seperti itu sih. Nah, konteks tersebut menghasilkan pembentukan cakram datar di bagian tengah nebula. Ini ya maksudnya cakram datar. Dia tuh sekarang jadi pipih ini. Soalnya matahari terbentuk di pusat cakram ini, gitu ya. Terus proses berlanjut sampai akhirnya bagian tepi cakram terluas dan membentuk gelang-gelang bahannya. Ini kayak gini ya. Jadi kayak muter kan. Nah, kalau tengah-tengahnya udah ngumpul, material sisanya itu kayak mental gitu keluar ya. Jadi gelang-gelangnya kepisah gini. Nah, nanti gelang-gelangnya itu bakal memadat juga ya. Jadinya planet-planet yang kayak sekarang. Menurut teori kabut itu seperti ini gitu ya. Jadi simpel ya. Kabut, muter, jadi cakram, terus bentuk matahari tengahnya, sisa bahannya juga jadi planet. Udah, sesimpel itu. Terus ini ya, ada berikutnya itu ada teori planetesimal gitu ya. Ini itu yang lebih modern ya tahun 1900-an sama beliau-beliau ini. Nggak kenal siapa jujur. Nah, dia itu menurut teori ini ya, suatu bintang lewat dalam jarak dekat dengan matahari. Nah, implikasinya nanti itu menyebabkan tarikan gravitasi bintang tersebut mengambil sebagian bahan dari matahari. Jadi, teori ini tuh sebenarnya kayak nganggep ya, kita itu udah punya matahari duluan gitu, dulu. Terus tiba-tiba ini ya, si benda hitam ini itu, si itu, apa namanya, matahari asing gitu ya. Nah, dia ini narik gitu ya, material dari matahari kita. Ditarik. Nah, nanti apa? Nanti dia bakal ya masanya kan ketarik ya, ya sini gitu. Ya ini ya gitu lah narik. Terus nanti narik gini dia kan udah ngilang gitu ya. Nah, setelah ngilang si material-material yang ketarik ini bakal mendingin aja bentuk planet ya. Sebenarnya intinya sih dia ngomong kayak gitu ya. Tapi gambarnya kayak agak aneh. Ya udahlah. Nah, planet Sesima ini mengorbit matahari dalam formasi yang berbeda. Terus nanti kan ini kan bentuk butiran apa ya? Material-material kecil gini ya. Nanti ketika mereka tumbuhkan ya ininya numbuk lah ya, bertumbuk antara satu sama lain, jadi yang gede gitu ya, planet yang gede. Nah, sesimpel itu aja sih. Jadi ada bintang gitu ya, bintang lain ya, bintang eksternal, ngorbit ke dekat matahari. Terus karena gaya pasang surutnya, gaya gravitasinya ditarik ya, material sebagai material dari matahari, terus nanti bentuk planet-planet gitu ya. Udah sih kayak gitu. Nah, ini sih jujur agak aneh ya, cuma ya ada sih yang mikir kayak gitu. Terus lanjut. Nah, ini teorema pasang surut ya. Nah, teorema pasang surutnya sama kayak planetesimal tadi sih ya. Nah, teorema pasang surut ini ya intinya ada matahari narik masa ada bintang lain narik masa itu terus jadi planet lain. Udah sih kayak gitu. Cuma di sini itu nggak ada proses tumbukan yang kayak planetesimal tadi ya. Dia itu narik, udah terus langsung mendingin jadi planet kayak gini. Gas-gas yang ketarik ini masa dari matahari itu bakal mendingin dan jadi planet-planet ini. Nah, terus ini ada teori awan debu gitu ya.
Jujur, teori awan debu ini sebenarnya sama kayak teori kabut gitu ya, kayak nggak jauh beda, tapi dia ini bukan kabut lah, kita dia ngomongnya sebagai partikel-partikel debu gitu ya, bukan kabut. Nah, terus dia itu kayak sama ya, jadi cakram dia karena muter, terus tengah-tengahnya kebentuk bintang, terus kebentuk planet-planet. Udah sih kayak gitu doang. Jadi sebenarnya simple simpelnya sih mirip kayak yang teorema kabut. Cuma ada aja sih yang ngomong kayak gini. Ya udahlah. Anyway, itu semua nggak penting ya. Yang paling penting itu teori main di terima saya sekarang itu, oh enggak, aku lupa. Apa sih slide-nya? Teori main yang keterima sampai sekarang itu, bentar. Itu ini ya, teorema Big Bang. Teori Big Bang. Nah, teori si Big Bang ini itu, dia ya intinya lah ya. Kita itu dulu ya, di suatu tempat di dunia ini, entah di mana gitu ya, dia itu ada ledakan ya. Nah, ledakan ini kan ngeluarin material ledakan lah ya. Seperti halnya ledakan pada umumnya gitu ya. Nah, setelah ledakan ini bakal ekspansi gitu kan, wus gitu ya. Jadi kayak hempasan ledakannya itu yang banyak material tuh bakalan terekspansi gitu ya. Set, semakin jauh gitu ya. Si material tuh karena semakin jauh ya, jadinya kan ya temperaturnya berubah dan lain-lainnya. Mereka jadinya membentuk planet-planet dan bintang-bintang yang seperti kita tahu sekarang, gitu. Makanya teorema sampai sekarang tuh yang diterima itu ini karena dengan bukti-bukti astronomis yang sekarang kita lihat ya, yaitu alam semesta ini selalu mengembang gitu ya. Berarti kan apa dulunya itu kayak ada suatu gaya yang gede banget yang bikin kita itu kayak ya mekar gitu ya sampai sekarang jalan terus mekar gitu. Nah, makanya teorema ini diterima dan ya teorema paling modern sih ini. Masih belum ada teorema baru yang bisa menggandingkan si ini. Udah sih kayak gitu. Ya ininya tuh kayak the more you know aja sih kayak teorema-teorema ini. Mungkin sampai sini tentang teori-teorema ada yang mau kalian tanyain? Mangga. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, nah ini dia materi yang ya sebenarnya paling aku dulu paling males sih belajar ginian ya, karena di SD udah pernah belajar ya, meskipun ya nggak sedalam ini juga sih. Cuma ya aku nggak tak kenapa nggak begitu passion gitu ya di tata surya gitu ya. Tapi ya menarik lah intinya, lumayan kalau setelah dipelajari. Yang pertama gitu ya, bagian dari anggota tata surya ya jelas ya si main star-nya gitu ya si bintang itu sendiri, matahari. Dia itu strukturnya kalau saya kita potong ya, ya kurang lebih kayak gini lah ya. Mungkin ya kalian pernah lihat ini ya di SMP itu ya harusnya di IPA ya gitu ya. Jadi matahari itu ada lapisannya, ada layer-layernya gitu ya, nggak polos aja. Nah, yang pertama itu di paling inti kita punya core gitu ya. Nah, si core ini itu dia ya temperaturnya itu tinggi banget ya, kayak sekian juta Kelvin gitu lah. Ntar ada kok di belakang. Terus kembali keluar itu ada zona radiatif. Terus keluar lagi di batas antara eh, zona radiatif dengan konvektif ini ada takoin itu ya batasnya. Terus di luarnya lagi itu ada fotosfer, terus ada kromosfer, terus ada korona. Corona ini sebenarnya analoginya kalau di bumi ya itu sama kayak atmosfernya bumi sih. Ya kayak ya kayak langitnya bumi gitu ya, kayak atmosfernya bumi. Bukan bagiannya matahari, cuma sebagai atmosfer aja. Karena isinya gas doang. Terus di permukaannya ini ya kalau kita lihat kita bisa lihat adanya umbra gitu ya, ada kayak bintik-bintik hitam matahari. Nah, ini mungkin ketika masuk ke fisika bintang ini bakal diajarin. Karena ini ada bab yang panjang lah terkait si umbra dan aktivitas matahari lainnya. Terus aktivitas matahari di permukaan lain itu ada prominence gitu ya. Ini kayak
eh lonjakan kayak lidah matahari. Ya, lidah matahari lah sebetulnya. Terus ada flare gitu ya, kayak hempasan material matahari gitu ya. Ini semuanya sebenarnya asal muasalnya sih dari ini ya, dari umr. Dan ini semua akibat dari medan magnet matahari yang labil ini. Oh, langsung gini ya. Oh ya udah deh. Nah, intinya sih itu ya bagian-bagian matahari ya. Temperaturnya itu kayaknya nggak terlalu penting ya untuk sekarang ya. Karena eh, akhir-akhir ini soalnya nggak ada yang nanyain yang seteori itu. Jadinya ya, tapi kayak misalnya kayak corona ya, temperaturnya sampai 1 juta Kelvin gitu, kalau saya tahu 1 juta derajat Celcius gitu ya. Tapi yang lainnya itu di bawahnya gitu ya. Temperatur matahari itu kalau secara fisika ya, biasanya sih di 5.700-an Kelvin. Oke, itu matahari. Terus ini planet gitu ya. Nah, planet itu apa gitu ya? Ya, definisi planet itu adalah ini ya, kita harus punya 3 kriteria ini ya, buat bisa mendefinisikan suatu benda langit sebagai planet gitu ya. Kenapa? Ya itu dari sononya ya, dari si pihak NASA-nya kalau nggak salah ya. Syaratnya tuh ini 3. Yang pertama mengitari matahari, Mars gitu ya. Intinya mengitari matahari kita. Terus dia memiliki massa yang cukup untuk mencapai kondisi keseimbangan hidrostasis atau memiliki bentuk hampir bola gitu ya. Kenapa kayak gitu? Ini tuh kaitannya dengan apa? Bentuknya itu udah gede gitu ya. Gede gitu ya. Gimana ya jelasinnya ya? Benda, benda langit ya kalau saya kayak kecil gitu ya. Saya kayak gini ya. Kan pusat massa dari benda itu kan ada di tengah-tengah dia ya. Harusnya seperti itu. Kurang lebih di tengah lah. Nah, ini kan bakal ada gaya kayak gini kan. Semakin dia gede gitu ya ukurannya, dia itu gaya-gaya yang menekan ke intinya, ke pusat masanya, juga akan semakin gede gitu ya, kayak berbanding lurus lah ya. Jadinya apa kalau kita punya planet yang masanya gede gitu ya, dia tuh bentuknya bakal bolanya itu hampir sempurna gitu ya. Ya mulus lah ya bentukannya, nggak sejelek, nggak sepeang itu gitu ya. Ini karena ya tadi karena ditekan ke intinya itu semakin kuat ya jadinya gaya yang membentuk ini supaya rapih itu lebih oke gitu ya daripada enggak. Makanya kalau misalnya kita lihat meteor pasti bentuknya kan aneh-aneh gitu ya kayak nggak ada yang bentuknya bola bagus gitu kayak Saturnus kayak atau kayak bumi gitu ya. Ya karena basically mereka itu terlalu kecil gitu ya untuk menghasilkan gaya hidrostatis yang cukup supaya dia itu bisa bola gitu ya. Makanya dia peang gitu ya. Nah, makanya kita perlu ini ya buat mendefinisikan sebagai planet. Supaya apa? Ya, ukurannya berarti gede gitu dengan kata lain. Terus yang syarat terakhir adalah ini ya. Telah membersihkan objek-objek tetangga dari orbitnya. Sederhananya nggak ada benda-benda lain dengan massa yang setara pada orbit yang sama. Jadi apa? Kalau saya ini kita punya matahari ya. Terus ini ada planetnya kita muter. Nah, di track dia itu muter, kita itu nggak boleh ada benda yang ngalangin gitu ya. Mata apa sih track ini ya. Yang boleh ada di track ini cuma si planet itu aja gitu. Sebenarnya ini mendefinisikan apa sih kayak gini itu? Dia artinya si planet ini tuh yang kita lihat ini dia punya cukup massa, ya, cukup punya gaya gravitasi buat menarik ya semua hal yang ada di sekitarnya ketika dia muter gini ya. Jadinya apa? Ya misalnya kalau ada meteor gitu atau asteroid ya ngalangin jalan ya dia bakal tarik ke badan dia gitu ya apapun itu dia bakal tarik ke badan dia gitu ya. Jadinya apa lama-kelamaan treknya kan bakal bersih ya ketika dia muter terus ya. Nah tapi kalau saya dia let's say nggak punya gaya gravitasi yang cukup gede gitu ya karena masanya kekecilan, ya kalau saya ada suatu hal yang menghalangi pun ya dia kan bakal cuek aja gitu lewat aja. Makanya bakal banyak sampah yang ada di lintasan si planet ini gitu ya. Nah makanya kita itu nggak boleh ini ya nggak boleh lintasan itu nggak bersih gitu ya. Harus bersih pokoknya supaya dia didefinisikan sebagai planet. Ya karena baik lagi ya, lintasan yang bersih sama dengan gravitasi yang besar, sama dengan ya objek itu cukup gede gitu untuk dikatakan sebagai planet. Nah, itulah ya sebenarnya poin 3 inilah yang bikin Pluto itu bukan planet lagi ya dianggapnya. Karena
dia itu ada benda lain gitu ya di lintasannya gitu ya. Siapa satelitnya sendiri gitu ya. Pluto kan sebenarnya kembar ya. Ada Pluto sama apa gitu ya satelitnya aku lupa. Nah, mereka ini ukurannya sebenarnya hampir sama gitu ya. Sementara dari definisi yang dari NASA ini, ya kita kan harus bersih ya. Dalam satu lintasan kan cuma ada satu benda aja gitu ya. Makanya Pluto dicoret dari daftar planet gitu. Nah, terus ini ya, berikutnya kalau itu kalau yang tadi kan syarat-syarat jadi planet itu kan definisi planet. Nah, kalau berikutnya itu ada namanya dwarf planet ya. Dwarf gitu ya. Itu apa? Kalau saya kalian sering nonton anime atau baca-baca sejarah apa ya, film-film sejarah biasanya kayak fantasi gitu ya. Kan kaum-kaum dwarf itu kan kaum-kaum yang kecil ya. Nah, itu sama definisinya di sini ya. Dwarf planet itu planet-planet yang kerdil gitu ya bahasa Indonesianya. Nah, kalau misalnya ini syaratnya itu apa aja sih? Yang pertama, tetap ya, dia tuh harus mengitari matahari. Terus yang kedua, memiliki masa yang cukup ya untuk mencapai kondisi keseimbangan hidrostatis. Dia tuh bentuknya ya oke lah ya, udah bola gitu ya. Tapi yang apa namanya nggak bolehin itu adalah yang nggak perlu dipenuhi itu adalah orbitnya itu nggak perlu bersih gitu ya. Jadi dia tuh bentuknya udah oke, udah bundar, udah bola, terus mengitari matahari juga, tapi orbitnya itu masih kotor gitu ya. Ya kayak Pluto jatuhnya gitu ya. Dia tuh makanya punya sebagai dwarf planet. Terus yang terakhir itu bukan termasuk satelit dari planet lainnya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi bedanya antara planet sama dwarf planet itu. Yang pembedanya itu ada di sini ya. Lintasannya itu bersih apa enggak. Nah, terus ini ada note ya. Objek yang hanya memenuhi syarat pertama, berarti yang ini yang mengitari matahari doang, itu disebutnya sebagai Small Solar System Body atau triple SB gitu ya. Contohnya itu kayak asteroid, komet, terus Trans-Neptunian Object, dan lain-lainnya. Ini bakal kita bahas nanti di belakang. Kayak gitu ya. Intinya sih poinnya dari slide ini adalah ini ya. Lintasannya bersih apa enggak. Oke, next. Nah, ini kita sudah tahu nih definisi planet kan. Benda itu apakah planet atau enggak gitu ya, atau malah itu dua planet gitu kan. Atau mungkin asteroid gitu ya. Nah, sekarang kita mau fokus ke planet dulu gitu kan. Ya, setelah kita tahu gitu ya, planet itu yang mana aja, kita harus tahu nih, planet yang ini itu jenisnya apa gitu ya. Makanya kita butuh pengelompokan ya, biar gampang gitu kan belajarnya. Nah, eh planet itu kelompoknya bisa dari tiga ini ya, dari tiga apa namanya? Kriteria gitu ya, dari tiga faktor gitu ya. Faktor pertama itu jika dibatasin oleh bumi gitu ya. Planet kalau saya dibatasin sama bumi, planet inferior, ada dua jenis planet ya, ada planet inferior sama superior. Planet inferior itu adalah planet-planet yang orbitnya itu lebih kecil daripada bumi ya. Yang lebih dekat ke matahari lah, kayak misalnya Merkurius, Venus gitu ya, sama Mars gitu ya. Merkurius sama Venus nih. Kok Mars? Terus sementara planet superior itu planet yang orbitnya lebih besar daripada bumi gitu ya. Jadi dia lebih jauh ya lebih jauh dari matahari daripada bumi gitu ya. Contohnya kayak Jupiter, Saturnus dan kawan-kawannya yang jauh-jauh gitu ya. Itu kalau saya kita baginya itu based on si buminya gitu ya. Nah, berikutnya itu jika dibatasin sama asteroid gitu ya. Kalau saya dibatasi sama asteroid itu ada ini ya. Asteroid ini itu sebenarnya yang diucapin ya, yang dimaksud asteroid ini itu ada sabuk asteroid ya. Nanti ada kok dibahas. Dia itu adanya itu, misalnya ini Mars ya. Nah, ini Jupiter. Nah, sabuk asteroid itu ada di antara Mars sama Jupiter ini. Nah, planet-planet di dalam cincin asteroid ini, sabuk asteroid ini, dia itu namanya planet dalam gitu ya, kayak Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars gitu ya. Terus sementara kalau di luarnya itu bakal planet luar, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Terus yang terakhir ini berdasarkan komposisinya ya, kalau misalnya dia tuh isinya batu gitu ya, padat ya, batu kayak bumi gini, itu sebenarnya planet terestrial gitu ya, kayak Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars gitu. Sementara yang gas itu ada namanya planet Jovian ya, kayak Jupiter, Saturnus, Uranus, dan lain-lainnya. Gitu. Jadi sebenarnya ini sih masalah siapa aja sih jadi acuannya yang menentukan
pembagiannya kayak gimana. Tapi ya simpelnya sih kayak gitu aja ya. Kayak nggak ada hal yang gimana-gimana. Oke, kita mulai masuk ke planet-planet ya. Tapi sampai sini adakah yang mau ditanyain? Mangga kalau saya mau tanya. Oh, ada yang nanya nih. Kak Nova, FYI aja sih di OSK dan di OSP kemarin terutama di pilihan ganda ternyata nggak ada hitungannya. Banyak banget teorinya gara-gara ini jadi computer science kayaknya. Oh iya kah? Wah, tiba-tiba kayak gitu ya. Bentar. Ini jadi jatuhnya sama kayak itu ya. Sama kayak OSN yang baru-baru ya. Jatuhnya kayak gitu. Oh, menarik ya. Tapi aku tahu sih alasannya kenapa. Karena ISO-nya berubah ya cara mainnya. Soalnya ISO 2 tahun terakhir, ya 2 tahun, 2 tahun apa 3 tahun? 2 tahun terakhir itu udah nggak pakai perhitungan kayak gitu ya. Jadinya ya seperti itulah. Oke deh kalau kayak gitu, ya berarti semangat ya menghafal teori-teori yang tadi. Kayak yang gini-ginian nih, ya semangat lah menghafalnya. Kalau zamanku soalnya lebih ke arah fisikanya sih itu kayaknya. Thank you remindernya. Berarti ya harus memerhatikan secara detail sih di sini. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu aja ya ke planet-planetnya. Nah, ini yang biasanya tuh banyak gitu ya. Kalau misalnya nih, tipikal soal teori OSK gitu ya, itu biasanya banyak di begini-beginian gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya planet-planet ini, ya kalau saya kalian hafal semua sih bagus gitu ya. Tapi biasanya itu ya, eh kayak ada tema gitu ya si soal OS ini. Kayak misalnya tahun-tahun gitu suka banget ya bahas tentang Saturnus ya, Saturnus ya. Makanya banyak banget tentang Saturnus. Lain-lain tuh jarang dibahas ya. Tapi ya gitulah. Makanya ya aku taunya Saturnus gitu ya pas saat itu gitu. Tapi kalau saya saranku karena nggak tahu kita kan bakalan bahas planet yang mana gitu ya. Jadi hafalin semua aja gitu buat just in case aja. Nah, kita mulai dari planet yang paling dekat dengan matahari dulu ya, yaitu Merkurius. Ini beberapa fun fact gitu ya yang aku kumpulin gitu ya. Fun fact yang pertama itu terkait rotasi sinkronik ini ya. Rotasi sinkron ini maksudnya apa? Dia itu periode antara rotasi sama revolusinya itu sama gitu ya. Jadi kayak misalnya bumi nih. Bumi kan dia berevolusi kan 1 tahun kan periodenya 365 hari. Nah, waktu 365 hari itu juga periode rotasinya bumi. Jadi apa? 1 hari di Merkurius itu sama dengan 1 tahun di Merkurius. Jadi kayak sama gitu ya. Jadi kayak siangnya itu lama dan malamnya itu lama banget gitu ya. Kayak gitu ya sih eh si siapa? Merkurius ini. Sebenarnya ini tuh akibat dari ini sih ya, akibat dari dia tuh terlalu dekat dengan matahari aja gitu ya. Ini ya, dia ada rotasi sinkronik gitu ya. Merkurius selalu menunjukkan satu sisi kepada matahari gitu ya. Jadi apa? Kayak sebenarnya dia itu nggak dialamin sama Merkurius aja ya. Oh, benda-benda langit lainnya apapun itu. Kalau misalnya dia itu terlalu dekat dengan suatu massa ya, yang jauh lebih gede daripada dia itu bakal ngalamin hal yang sama kok. Nah, si Merkurius ini kan dia dekat banget sama matahari ya. Matahari kan kayak gravitasinya gede banget kan. Nah, dia tuh bakal misalnya si Merkurius tuh mau muter gini kan. Mau memalingkan muka lah dari matahari. Nah, sama matahari itu dipaksa ditarik lagi itu mukanya, ditarik lagi mukanya. Jadi apa? Ya, muka yang dilihat ke matahari itu bakal muka yang sama terus kan dipaksa sama matahari seperti itu gitu ya. Akibat dari gaya gravitasi yang terlalu besar itu. Makanya muncullah rotasi sinkronik ini.
Nah, ini juga contoh lainnya ya, selain Merkurius itu bulan gitu ya. Bulan ini kalau saya kita lihat ya, ya mukanya itu gitu-gitu aja gitu ya. Karena apa? Ya, sama bumi itu udah kelok gitu ya, si eh, rotasinya gitu ya. Jadinya dia bakal ngadapin muka yang sama gitu, sisi yang sama di bumi gitu ya. Gitu. Itu fun fact pertama gitu ya. Terus fun fact kedua, ini sebenarnya sama kayak fun fact pertama gitu kan. Ada kaitannya. Nah, pengamatan dari bumi hanya dapat melihat Merkurius ketika itu berada di sisi terlihat dari bumi, yaitu sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam ya. Ini fun fact kedua gitu ya. Sebenarnya itu kenapa, ini belum dibaca di sini. Nanti ini bakal dibaca di astronomi bola gitu ya, terkait posisi planet dan bintang. Biasanya planet-planet yang kayak dekat-dekat matahari itu, dia karena matahari terang banget ya, dan si planetnya kecil banget ya, makanya dia itu biasanya kelihatannya cuma pas di sore atau subuh gitu ya. Tapi aku lupa kenapa alasannya. Ada alasan yang lebih tepat sih. Kayak ada masalah, sebenarnya ini masalah ke ini sih, periode revolusinya gitu ya, sama periode revolusi bumi gitu ya, yang bikin timing kita ketemu ya, Merkurius terbit itu selalu di matahari terbit, ya. Matahari terbit atau matahari terbenam. Nah ini bakal kalian pelajari lebih lanjut ya alasannya itu ketika di astronomi bola. Itu ada alasan yang lebih make sense. Terus ini ya, berikutnya itu ada albedo gitu. Nah, albedo ini itu dia ini ya ukuran sejauh mana suatu objek memantulkan cahaya yang diterimanya gitu ya. Jadi kayak seberapa silau aja sih, kayak seberapa reflektif aja di planet itu ya. Nah, Merkurius ini punya albedonya itu 0,006 gitu ya. Jadi apa maksudnya? Albedo itu ya, eh, sama. Albedo itu kan notasinya A ya. Dia itu energi yang dipancarin ya. Energi yang dipancar dibagi sama energi yang dia terima. Terima. Aduh, lama banget untuk sini. Nah, ini rumus dari albedo kan ya. Jadi apa? Kalau misalnya kita punya albedo 0,06 gini ya. Jadi kalau misalnya kalian kasih energi 100 biji gitu ya, nanti yang bakal dibalikin lagi sama si Merkurius itu cuma 6 gitu ya. Jadi kalian misalnya ngasih orang duit 100.000 gitu kan, yang dia kasih balik ke kalian tuh ya 6 rupiah doang ya. 6.000, 600 rupiah doang berarti ya. Berarti kan 6%-nya aja gitu ya. Jadi ya kayak gitulah. Dia itu jadi kayak rasio lah ya. Kayak seberapa besar sih, seberapa efisien dia itu memantulkan energi gitu ya. Jadi yang kalian albedo si apa namanya Merkurius ini kurang begitu baik gitu ya. Terus ini ya struktur internalnya ini sebenarnya mirip sama kayak bumi ya, karena kan sama-sama terestrial gitu ya. Terus dengan inti yang kayak logam, paduan besi dan lapisan tipis silikat ya. Mengindikasikan adanya proses diferensi planet dalam perkembangan awalnya. Diferensiasinya ini maksudnya diferensiasi magma gitu ya. Jadi kan kalau misalnya ada lapisan-lapisan yang berbeda, berarti apa? Magmanya itu pernah terdiferensiasi gitu ya. Terus ini ya, yang terakhir medan magnetnya dia itu lemah banget ya karena size-nya aja yang kecil. Keberadaan medan magnet ini menunjukkan bahwa Merkurius masih memiliki aktivitas inti yang bersifat magnetik gitu ya. Jadi masih ada inti cair yang berputar di Merkurius ini gitu. Sama kayak bumi gitu. Jadi kurang lebih overall Merkurius sebenarnya mirip sama kayak bumi gitu ya. Cuma ya nasibnya aja yang kurang beruntung ya, terlalu dekat dengan matahari. Dan fun fact aja, Merkurius itu juga gak punya atmosfer sama sekali ya. Jadi kayak terondolan aja gitu ya. Kayak langsung luar angkasa gitu ya kalau saya kalian berdiri di permukaannya. Karena ya gimana cara dia mau nge-retain ya. Gimana cara dia mau punya gas di permukaannya ketika semua gas ini bakal ditarik sama matahari gitu. Jadi sama matahari bakal dirampok bulan si gasnya. Karena kalah gravitasi aja sih. Kayak gitu. Oke. Nah, planet berikutnya itu adalah si Venus gitu ya.
Nah, Venus ini itu ya lebih terkenal lah ya daripada si siapa? Merkurius. Karena dia itu simpelnya karena dia gampang banget kelihatannya. Dia terang banget itu sebagai planet. Venus ini dia ada sebenarnya bintang fajar gitu ya atau bintang senja ini. Karena dia seperti bintang tapi sebenarnya dia planet gitu ya. Nah, dia itu fun fact berikutnya dia mengalami namanya rotasi retrograde gitu ya. Jadi rotasi Venus itu berlangsung dalam arah yang berlawanan dengan mayoritas planet di tata surya gitu. Jadi kalau misalnya nih kalau misalnya kita lihat dari arah kutub utara, saya yang utara, mostly planet itu dia muternya counter clockwise ya, seingat aku kayak gini, mostly gitu ya. Nah si Venus itu kalau saya kita lihat dari arah utara dia itu clockwise ini, kayak gitu. Itu bedanya gitu ya. Itu namanya kita sebut sebagai rotasi yang retrograde gitu ya. Kalau yang normalnya itu kita nyebutnya sebagai rotasi yang prograde, prograde. Ini kalau saya yang normal ya, yang kayak bumi dan kawan-kawannya yang lain. Ya intinya bukan Venus lah ya. Terus fun fact yang paling sering dibahas itu adalah ini ya, efek rumah kaca dari Venus itu ya. Si Venus ini dia tuh punya kandungan yang gas rumah kaca tuh yang tinggi banget ya. Karbon dioksidanya tuh tinggi banget. Makanya dia sebenarnya kita nggak bisa ngeliat permukaan Venus gitu ya. Yang kita lihat ya di teleskop itu atmosfernya Venus ya. Kayak ya analoginya kayak bumi ya, tapi punya awan yang tebel banget gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngeliat permukaan bumi gitu ya. Nah ini tuh kalau nggak salah ya, seingat aku itu si karbon dioksida ini asalnya dari aktivitas apa namanya vulkanik di Venus itu yang cukup intens ya daripada bumi. Jadi dia itu banyak ngeluarin gas rumah kaca gitu. Terus albedonya tinggi gitu ya, albedonya 0,76. Ya akibat dari gasnya tadi itu ya yang tebal ya. Jadinya ya kita nggak tahu permukaannya. Jadi gasnya tuh kebetulan reflektif jadinya seperti itu. Makanya terang gitu ya. Terus mirip dengan bumi gitu ya. Meskipun atmosfernya itu beda banget ya sama kita, tapi dianggap mirip bumi dalam beberapa aspek ya kayak dari ya tadi ya sama-sama terestrial dan ukurannya nggak segitu jauh bedanya gitu. Ya basically ya karena masih sebukuan aja sih sama bumi. Nah terus bumi ya ini ya tau lah ya bumi yang kayak gimana gitu ya. Intinya bumi ya bumi gitu ya seperti yang kita lihat. Terus yang unik aja secara astronomis itu adalah ini presesi dan nutasi gitu ya. Sebenarnya semua planet juga punya sih gerakan apa ya presesi dan nutasi ini. Dia ini yang memengaruhi orientasi sumbu bumi ya kan. Presesi merupakan perubahan perlahan dalam orientasi sumbu rotasi. Sebenarnya nutasi adalah getaran yang dapat menyebabkan variasi dalam sudut pergerakan bumi. Bahasanya terlalu susah kan ya. Jadi anggap aja kayak gini gitu kan. Anggap nih bumi itu biasanya muternya itu agak miring gini. Nah, anggap aja bumi kita buat kayak gangsing gitu ya. Kan gangsing kan ada kayak batang yang gini ya buat kita muterin gitu. Nah, gitu ya. Terus dia kan muter gini kan. Ngeng, gitu. Anggap aja gitu, gitu kan. Nah, kan ini kan bumi kita miring gitu kan ya. Kayak, kenapa sih miring gitu ya? Sebenarnya nggak ada sih planet yang tegak lurus dengan sempurna itu jarang gitu ya. Dia tuh miring akibat dulunya pernah ditampol sama meteor aja sih ya. Jadinya dia miring gitu ya. Simply kayak gitu ceritanya, sikatnya. Nah, kan dia miring gini kan. Nah, tapi dia itu kadang kala ya, dia bisa berdiri gitu ya. Kayak ke atas ini gitu. Jadi dia kadang itu lebih tegak ini gitu. Nah, dia kadang muternya tuh kayak gini. Seret. Atau bahkan dia tuh kadang lebih rebah gitu ya. Kayak gini gitu. Terus dia muter lagi kayak gini. Eh, nah, gerakan ya, dia tuh perpindahan ya antara dari ke tengah, terus agak naik ke atas, atau turun ke bawah. Nah, inilah yang namanya itu presesi gitu ya. Dia itu perubahan perlahan dalam orientasi sumbu rotasi. Jadi kayak naik turun kayak gitu ya. Nah, itulah rotasi. Nah, kalau notasi, dia itu adalah kayak gini. Bentar. Tadi kan udah naik turun ini kan. Anggap aja ini aku hapus dulu. Ya kita ninjau salah satu aja. Biar gampang. Nah anggap aja kayak gini. Kan dia kan bakal. Nah itu sama kayak gangsing gitu ya. Itu muter kayak gini ya.
Eh, Jadi ada kalanya bumi itu bakal ngadep ke sini deh muternya. Nah, itu ada kalanya bakal muter kayak di sini jadi. Jadi buminya bakal ya ke mirror lah ya, gitu kan. Nah, gerakan muternya sini dia tuh nggak mulus gitu ya, tapi dia zigzag gini ya, kayak gerinjel-gerinjel gini. Ngeng, 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 gitu ya. Nah, ini tuh namanya notasi gitu ya. Dia gerakan yang kayak gini. Oh, bukan, Neng. Tadi presesi itu yang muter ini, muter yang lingkaran ini secara besar itu. Soalnya notasi itu yang kayak gini. Nah, kalau yang gerakan tegak ke rebah ini namanya perubahan obliquity gitu ya. Itu. Sorry, sorry, sorry. Agak rancu memoriku. Gitu. Oke, gitu ya. Yang muter itu presesi, terus sebenarnya yang kayak gerigi-gerigi ini tuh yang notasi gitu ya. Ini sebenarnya gerakan putarannya ini itu akibat ya pertama ya. Kalau saya kayak main gangsing kan ketika gangsing itu masih oke gitu ya, masih lurus saja kan, dia putarannya kan bakal ya lurus-lurus saja gitu kan. Tapi ketika dia itu udah mulai mati gitu ya, hampir mati kan, putarannya melambat, dia kan bakal miring kan. Sebelum jatuh kan dia mau miring dulu kan, miring dulu, terus dia kayak bergoyang-goyang gitu ya. Nah, kayak gitu. Prinsipnya itu secara fisika sama seperti itu. Jadi dia kayak goyang-goyang gitu lah, akibat adanya rotasi. Oke, kalau nutasi ini akibat interaksi dia sama planet-planet sekitar, sama matahari juga ya. Jadi ada pengaruh sama bulan, Mars, dan lain-lain. Terus kemiringan ekuator ya, variasi musiman gitu ya. Tadi ya, kita itu kan tadi bisa gerak naik turun ya, si sumbunya kadang ke atas, kadang ke bawah gitu ya. Nah, itulah yang bikin eh, perubahan musim sebenarnya. Kadang itu kemiringan kita di 23 derajat, kadang lebih rendah ya, 22 derajatan, kadang lebih tinggi ya, 24 derajat. Itu bisa. Nah, itu yang bisa mengakibatkan iklim kita entah lebih condong ke empat musim, yang lebih empat musim lagi, atau lebih ke arah ekuator, lebih ke arah dua musim gitu ya. Semakin dia tuh lebih tegak gitu ya, dia tuh bakal semakin ke arah dua musim. Karena cahaya matahari itu pasti bakalan kebagi splitnya itu rata gitu ya, antara atas sama bawah gitu. Jadi ya intinya bakal isinya itu daerah tropis atau bukan tropis gitu ya. Nggak bakal ada transisi musim semi, musim panas, musim gugur itu bakal nggak ada kalau saya bumi tetap gitu ya. Terus lapisan-lapisan bumi ya seperti yang kita belajar di geologi gitu ya. Terus suhu di bumi ya sekitar 5.000 derajat Celcius ya. Seperti yang kita belajarin di geologi. Ingat ya gerakan-gerakan presesi, nutasi, terus kemiringan ekuator ini juga terjadi di planet-planet yang lainnya. Sama aja kok. Cuma beda besarannya aja. Nah berikutnya ini ada Mars gitu ya. Nah Mars ini itu ya yang paling sering dibahas gitu ya. Akhir-akhir ini. Karena dia itu apa namanya? Ya katanya manusia mau ke sana ya. Tapi katanya gitu ya. Medan magnet Mars itu yang pertama ya fun fact-nya medannya magnetnya itu lemah gitu ya. Jadinya apa dia tuh nggak punya proteksi ya. Kalau saya ada angin matahari, jadi dia bakal gampang ya kena paparan radiasi dari matahari gitu. Terus yang berikutnya adalah struktur inti Mars itu yang kayak kandungan besi dan sulfida gitu ya. Jadinya apa? Ini memberikan informasi kalau misalnya ya berarti dulu komposisinya ya mirip-mirip bumi gitu ya. Ada besinya. Terus atmosfernya itu tipis gitu ya. Cuma sisa tinggal karbon dioksida aja dan ada jejak-jejak gas-gas lain gitu ya. Nah, ini itu yang bikin proses apa ya iklimnya ya atau cuacanya di Mars itu beda lah sama bumi gitu ya. Terus albedo Mars itu sekiannya 0,15 gitu ya. Dia cenderung menyerap lebih banyak cahaya matahari gitu ya. Ya karena sebenarnya Mars nggak ada es gitu ya kayak bumi ya. Kan es itu putih ya, jadi dia lebih memantulkan. Sementara Mars ya ya udah sih gitu aja. Terus Mars itu punya dua satelit ya, yaitu satelit Phobos sama Deimos. Ya, salah satu satelit dari mereka ini bakalan nabrak si Mars ya. Kalau nggak Phobos, Deimos gitu ya. Iya, tapi nggak di dalam waktu kita hidup sih ya, masih lama banget.
Tapi itu diperhitungkan bakal menabrak ya, dalam waktu yang relatif dekat secara astronomi. Terus ini Jupiter gitu ya. Nah, ini udah mulai masuk ke Jovian. Tapi sebelum ke Jovian ada yang mau tanya dulu nggak? Enggak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini ya pertama itu yang paling Jovian yang paling gede, paling maruk adalah ini Jupiter gitu ya. Jupiter itu planet besar, of course gitu ya. Dia itu 318 kalinya bumi gitu ya masanya. Jadi masif banget ya. Terus masa jenisnya sebagai planet Jovian ya, jadinya dia itu of course ya masa jenisnya lebih rendah gitu ya. Karena kan ya bumi kan isinya batu sebenarnya, Jupiter isinya gas gitu ya. Dominannya isinya tuh hidrogen dan helium gitu ya kan ya. Dengan fase gasnya itu entah gas atau cair gitu ya. Ya mungkin di intinya bakal cair, tapi di luar-luarnya itu udah gas gitu. Terus atmosfer Jupiter itu dia lumayan ekstrim ya. Dia itu eh, masih sama ya, hidrogen dan helium. Terus ada pola-pola awan yang menarik ini ya. Si Jupiter tuh sering ngalamin badai ya. Nah, badainya itu bentuknya kayak yang muter-muter gitu kan. Kayak ya kayak siklon lah ya kalau saya di bumi gitu ya. Oke, terus tampilannya cerah gitu ya. Gede dan cerah gitu ya karena isinya gas ya. Dia tuh 0,7 albedonya, mencerminkan dia tuh banyak cahaya matahari yang dipantulkan. Terus dia itu orbit rotasinya ya. Dia itu rotasinya cepet banget ya. Dia cuma 10 jam ya buat satu putaran planet. Jadi satu hari sana itu 1 jam doang. Cepet banget. Terus jaraknya ini ya lumayan jauh ya, 778 juta kilometer. Terus satelit-satelit Jupiter ini itu ada banyak banget gitu kan ya. Kayak tapi yang terkenal tuh ini ya. Tapi sebenarnya ada banyak banget kayak puluhan gitu ya. Jadi ya gitu lah. Nyebutnya sebagai Galilean Moons gitu ya. Nah, si apa namanya? em yang terkenal itu yang gede-gede biasanya. Itu ada Ganymede gitu ya, dia terkenal satelit terbesar di tanah Surya. Terus Callisto, satelit dengan keragaman permukaan yang mencolok gitu ya. Terus ada Io gitu ya, yang dia itu terkenal karena ada erupsi gitu ya di situ. Terus ada Europa gitu ya, satelit yang mungkin dilapisin sama air gitu ya. Itu yang terkenal. Nah, Jupiter ini kenapa banyak satelitnya? Basically karena dia tuh gede gitu ya. Jadi ya orang yang gede banyak temennya gitu ya. Karena dia menarik banyak orang gitu. Terus Jupiter juga punya cincin, tapi cincinnya ini tuh nggak setebel yang Saturnus sama Uranus punya ya. Jadi nggak terlalu kelihatan gitu ya. Nah, cincin ini tuh sama sih bahannya kayak planet-planet Jovian yang lain. Dia tuh remah-remahan gitu sih. Remah-remahan planet atau ininya apapun yang sisa-sisa lah. Itu ngorbit di Jupiter gitu. Terus Jupiter punya ini ya, medan magnet yang sangat kuat gitu ya. Itu 14 kali lebih kuat daripada bumi ya. Nah, magnetosfernya ini tuh yang melindungi satelit dari angin matahari dan jadi satelit-satelit di sekitarnya itu dilindungi sama Jupiter gitu ya. Ya, itu plusnya sama Jupiter. Terus radiasinya. Ini ya, Jupiter menyebarkan radiasi elektromagnetik yang kuat ya, termasuk kilat di atmosfernya. Kilat ini menciptakan cahaya yang terlihat dari bumi. Ya, itu aku jujur nggak terlalu paham ya kenapa kayak gitu. Tapi itu ada gitu. Nah, itu apa namanya? Tadi Jupiter, sekarang Saturnus gitu ya. Nah, kalau Saturnus ini itu dia ya sebenarnya kalau secara struktur internal kurang lebih sama gitu ya, kayak Jupiter karena sama-sama Jovian. Dia itu sama ya, ada hidrogen sama helium, mostly kayak gitu. Terus struktur internalnya ini menciptakan kondisi esmi dalam Saturnus ya, namanya juga struktur internal gitu. Terus atmosfer Saturnus itu sangat tebal gitu ya. Kondisi atmosfer yang kayak akan gas terutama hidrogen dan helium. Ya sama kayak Jupiter gitu ya. Rotasinya juga sama ya kayak Jupiter ya, sekitar 10 jaman. Ini membuat Saturnus terlihat merata dan memanjang gitu ya. Kayak dia tuh semakin lonjong gitu.
Terus cincin Saturnus ya. Nah ini key point dari Saturnus itu ada cincinnya gitu ya. Dia itu paling mencolok gitu ya. Selain Uranus. Dia itu cincinnya itu eh sebenarnya material-material gitu ya. Kayak biasanya gas kalau enggak es gitu ya. Mostly sih es gitu ya. Nah si es ini itu dia banyak ya. Apa namanya. Asalnya entah dari benda aneh random gitu ya. Benda aneh random. Benda kayak Saturnus. Tapi karena gravitasi Saturnus terlalu gede dan dia nggak bisa menghandle-nya dia bakal pecah gitu ya. Retak, pecah. Terus jadi butir-butiran ya mutarin Saturnus gitu. Jadi bahan cincinnya. Atau ini itu yang menarik itu sih dia ini. Ini satelit Dion, Mimas, Enceladus, sama Cetus ya. Mereka-mereka ini tuh dia melakukan erupsi ya. Erupsinya itu tapi bukan kayak gunung api di bumi ya, tapi dia tuh isinya es gitu ya. Jadi si satelit-satelitnya itu ngerupsiin es ya. Esnya tuh bakal kelempar terus ditangkap sama Saturnus. Terus jadi cincinnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus kedua tadi ya, cincin merupakan hasil dari reruntuhan bulan besar ya, atau ya benda langit apapun tuh yang deketin Saturnus terus hancur gitu. Terus yang terakhir, satelit Saturnus itu ada banyak juga ya, sama kayak Jupiter. Tapi yang terkenal tuh ini ya, Dion, Mimas, Enceladus ini ya, yang sering dibahas, sama Thetis. Yang berperan dalam pembentukan cincinnya itu. Terus ini Uranus ya. Nah, kalau Uranus itu dia ya sama kayak Saturnus ya, karena sama-sama Jovian. Cuma dia itu beda warna aja. Dia lebih ke biru-biruan dan unsurnya tuh sekarang beda. Dia tuh banyak metana sama amonia gitu ya. Terus dia tuh cincin apa ya? Rotasinya yang unik itu adalah dia tegal apa ya? Tiduran gini ya. Kayak apa ya? Kalau papat yang lain itu kan dia biasanya rotasinya kan dari sini gitu kan di atas kan sumbunya. Nah kalau Uranus dia tuh kayak gelindingin ya, kayak roda gitu. Nah ini ya yang bikin cincin dia itu juga melintang gini ya, eh, orientasinya. Nah masa jenis Uranus ini apa namanya ringan ya, karena gas, gas jadi. Terus komposisi Uranus itu ya tadi ya udah. Terus periode revolusinya itu lama banget ya, 84 tahun gitu ya jadi. Jadi satu tahun di sana itu setelah 84 tahun di bumi gitu ya. Nah ini tuh karena ya basically karena Uranus jauh banget ya dari matahari, kayak lama banget. Nah terus inclinasi rotasi ya, sudut antara bidang orbit Uranus dan sumbu rotasinya itu mencapai 80 derajat ya. Jadi bidang orbitnya sama sumbu rotasinya itu hampir tegak lurus ya. Tadi ya makanya dia tuh bakalan hampir tegak lurus kayak gini. 80 derajat. Terus rotasi Uranus tergolong sebagai rotasi retrograde ya. Oh sama kayak si Venus gitu ya. Terus yang terakhir itu ini ya, satelit Uranus itu ada banyak ya. Terus yang terkenal ya ini ya, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon. Ya, itu namanya asing-asing sih. Cuma ya itulah dia punya intinya. Nah terus ini yang terakhir ya planet terjauh dari kita itu adanya ini ya apa Neptunus gitu ya. Unsur utama pembentuknya itu sama ya kayak Uranus ya. Dia tuh ada metana-metananya. Terus albedonya 0,84. Dia punya cincin tapi ya dia nggak seterang Saturnus dan Uranus ini. Terus cincin Neptunus itu mungkin terjadi partikel-partikel kecil dan tidak sepadat cincin planet lainnya gitu ya. Nah, satelit-satelit yang terkenal itu ada Triton, Nereid, sama cincin Neptunus gitu ya. Nah, gitu deh. Triton ini yang paling terkenal sih kayaknya. Karena ada satelit terbesar Neptunus ya, yang masuk ya, salah satu satelit terbesar juga di tata surya gitu ya. Nereid juga ada. Nah, semua itu kalau tadi kan secara fun fact ya. Nah, kalau secara data itu kita punya ini ya, planetary fact sheet gitu ya. Jadi semua data-data fisik ya dari planet itu dirangkumin sama NASA dalam tabel ini gitu ya. Kayak masanya berapa, diameter berapa, sampai apakah punya eh, medan magnet gitu ya.
Itu semua lengkap ya buat semua planet ya, termasuk Pluto juga ada gitu. Jadi biasanya sih kalau saya soal-soal perhitungan ya ini bakal dikasih ide sama ya pembuat soalnya gitu ya. Gitu deh. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain nggak tentang planet? Nggak kalau saya mau nanya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, kebetulan tata surya itu isinya itu nggak cuma planet doang ya sama matahari, tapi masih ada isi yang lainnya ya sama kayak es campur. Selain buah-buahan juga ada yang lain-lainnya gitu ya. eh yang pertama itu of course tuh asteroid ya. Asteroid atau nama lainnya planetoid adalah benda-benda angkasa kecil yang terdapat dalam daerah antara Mars dan Jupiter ya. Dia itu antara jarak 2 sampai 3,6 satuan astronomi gitu ya. Terus periode orbitnya rata-rata 2 sampai 6 tahun. Nah, sebenarnya asteroid itu apa ya? Asal-usulnya itu dia dari planetesimal gitu ya. Planetesimal itu apa? Dia itu apa ya? Sebenarnya kayak bibit planet gitu ya. Jadi kayak sebelum kita punya planet yang gede gitu ya, kita kan punya yang kecil-kecil dulu ya. Nah, yang kecil-kecil yang ini kita nyebutnya sebagai planetesimal atau sebenarnya ya benda langit yang nggak bisa jadi planet gitu kan ya. Kayak planet purba yang ya hampir dikit lagi jadi planet tapi nggak jadi planet. Nah, itu namanya planetesimal ya. Nah, ketika si planetesimal itu hancur gitu ya, kayak ya entah ketarik gravitasi siapa atau bertabrakan ya hancur, ya itu jadi asteroid gitu ya. Nah, inilah yang bikin dia itu bentuk ya. Nah, ini ya, terbit sebenarnya ini membentuk sabut asteroid di tata surya. Kelemahannya, eh oh ini ada teorinya, teori pembentukan dari planet hancur ya. Kalau teori yang dari planetesimal ini itu eh secara konsep tuh udah kayak make sense gitu ya, kayak ada sisa planet terus hancur gitu ya, terus dia ngumpul ya, oke gitu ya. Tapi kelemahannya adalah teori ini tuh kurang bisa gitu ya menjelaskan itu karena cuma mencakup 4% dari masa bulan aja gitu. Jadi terlalu kecil loh buat jadi sebuah planet ya. Bayangin aja kayak planet kan harusnya jauh lebih besar daripada bulan gitu ya. Nah kalau planet itu hancur, ya harusnya masanya lebih gede dari bulan. Sebenarnya ini cuma kecil banget mas. Terus teori pembentukan yang berikutnya itu adalah teori gravitasi Jupiter ya. Terhambat oleh gravitasi Jupiter. Jadi, nah ini ada cerita unik ya tentang Jupiter ya. Tadi aku lupa cerita. Jadi planet awal yang paling terbentuk itu adalah Jupiter gitu ya. Nah Jupiter ini karena dia itu awal terbentuk, ya kan siapa cepat dia dapat gitu kan. Dulu ketika awal eh tata surya terbentuk kan, itu kan isinya masih kabut doang ya, kayak gas semua gitu ya. Nah kayak gitu. Terus intinya bolehlah ada matahari gitu ya. Nah, setelah matahari terbentuk kan ya masih ada sisanya dong sekitarnya. Nah, terbentuklah Jupiter pertama kali terbentuk. Nah, Jupiter ini sebenarnya dia tuh hampir ya jadi bintang kedua ya di tata surya kita. Kalau misalnya dia itu masanya nambah dikit lagi ya, dia tuh udah jadi matahari gitu ya. Jadi dia tuh sebenarnya makanya sebutan lainnya si Jupiter tuh kalau bisa di fisika bintang sebagai bintang katai coklat gitu ya. Bintang katai coklat tuh ya kayak Jupiter, planet Jovian ya, planet gas yang hampir jadi matahari. Karena masanya kurang gede aja ya jadi dia tuh kurang gitu ya eh, tekanan di ininya cuma apa ya tekanan di ininya untuk bisa menimbulkan reaksi fusi seperti matahari. Nah, kembali ke Jupiter ya sebagai planet yang awal muncul ya dia kan maruk kan semua material sisa matahari dia ambil gitu ya. Tapi terus ya sisa-sisanya planet-planet berikutnya ya bakal makan sisa-sisanya dari Jupiter gitu. Nah, makanya
kita ini ya karena ada gangguan dari Jupiter tadi ya, dia kan udah gede duluan ya. Nah, planet lainnya itu kayak sulit tuh untuk membentuk dirinya gitu ya. Jadinya dia dihambat sama Jupiter. Nah, hasil akhirnya banyak materi ini nggak dapat berkumpul gitu ya, jadi planet gitu ya, akibat gangguan dari Jupiter ini ya. Jadi gravitasi dia itu ganggu banget gitu kan. Makanya ya udah banyak materi yang terlantarkan gitu ya. Diambil planet lain nggak bisa karena diganggu Jupiter, jadinya ya udah terlantarkan aja. Nah, ini teori yang diterima saat ini ya, karena menjelaskan gitu ya, kenapa ada asteroid ini. Nah, ini klasifikasi asteroid ya. Ini pernah tanya ini ya di ISO tahun berapa? 22 gitu kalau nggak salah. Nah, klasifikasi asteroid itu ada banyak ya. Tapi simpelnya kayak gini ya. Ada asteroid sabuk utama, itu yang antara Jupiter sama Mars ya lokasinya. Ya itu namanya sabuk utama lain. Terus ada asteroid dekat bumi atau kita nyebutnya sebagai near Earth asteroid gitu ya. Dia tuh garis centernya 1,3 SI. Jadi cukup dekat dengan bumi gitu ya. Nah, ini pun ya dibagi jadi tiga lagi ya. Ada Amor, Apollo, sama Aten gitu ya. Kalau Amor itu dia melintasi orbit orbit Mars tetapi tidak mencapai orbit bumi gitu ya. Jadi dia itu lewatin Mars tapi nggak sampai deket ke bumi gitu ya. Terus kalau Apollo dia tuh lintasin orbit bumi tapi dengan orbit kurang lebih dari 1 tahun gitu ya. Terus Aten tuh dia melintasi orbit bumi dengan periode kurang dari 1 tahun. Ini adalah contoh-contohnya. Nama-nama asteroid itu pasti selalu aneh ya. Karena ya kalau saya ngasih nama semuanya kan susah gitu ya. Terus nih asteroid paling gede itu adalah 1036 Ganymede ya, dengan ukuran 41 kilometer. Ya ini ancaman sih karena gede banget sih. Terus berikutnya itu ada asteroid Trojan gitu ya. Dia tuh terjebak di titik Lagrange Jupiter matahari gitu ya. Nah, titik Lagrange itu apa? Jadi kalau misalnya kita punya di sini tuh ada punya matahari, terus kita punya planet gitu ya. Nah, titik Lagrange itu ada misalnya ada titik aku lupa. Pokoknya ada aku lupa urutannya ya. Sini sama ada di seberang sini. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sistem ya, ada di sini tuh ada planet, terus ini ada matahari. Titik Lagrange itu yang titik-titik yang aku kasih ada X ini gitu ya. Nah, titik Lagrange itu by definition adalah titik di mana sigma F ya, gaya di situ tuh nol gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian naruh barang apapun itu, kayak taruh parkirin apa gitu, mobil kalian parkirin di sini, benda itu bakalan stay di titik larang gitu kayak. Selama dia tuh nggak dapat gaya dari luar gitu ya. Nah itu titik larang. Nah berarti apa? Asteroid Trojan itu terjebak di titik larang antara Jupiter dan Matahari. Berarti dia tuh terjebak di antara sini. Nah itu namanya asteroid Trojan gitu ya. Trojan ini. Terus asteroid Hilda gitu ya. Orbit yang berada pada sekitar 4 SA dari Matahari. Terus asteroid yang terakhir itu ada asteroid orbit eksentrik ya. Jadi contohnya kayak ini ya, asteroid jauh ya, yang mencapai orbit Saturnus dan Uranus ya, jauh banget ya. Terus asteroid yang mendekati matahari. Contohnya termasuk Icarus yang periodenya lebih dekat ke matahari daripada Merkurius. Jadi dia tuh udah nempel banget sama matahari. Jadi itu ya, klasifikasi asteroid itu ada 5. Oke, berikutnya ini. Nah, ini gambarnya ya, biar lebih terbayang gitu kan ya. Ini tuh main asteroid belt ya, ada di sini gitu kan. Net yang gede ini. Terus ini contoh-contohnya gede banget. Ada banyak lah ya. Satelit-satelit yang ada di sini. Terus ini ada Amer gitu kan ya, yang warna hijau ini. Ini ada matahari, ada bumi. Terus ini ada Aten yang dekat banget sama bumi gitu ya. Terus ada Apollo gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau klasifikasi tadi kan itu berdasarkan si orbitnya ya, seperti gimana caranya dia mengorbit. Nah, terus klasifikasi yang berikutnya itu berdasarkan kandungannya gitu ya. Kalau saya kandungannya itu ada ini ada 4 jenis ya. Ada C, ada S, ada M sama U gitu ya. Nah, kok C dia itu banyak karbon gitu ya. Ciri khasnya itu dia warnanya gelap ya, kehitamannya karena karbon gitu, kayak arang. Terus dia itu 60% dari total asteroid itu masuk ke kategori asteroid tipe C. Terus asteroid berikutnya adalah tipe S gitu ya, tipe silikat ya.
Jadi kalau saya tipe S itu ya sebenarnya kalau saya dilihat sih seperti batu di bumi sih ya. Karena dia itu 30% dari total asteroid yang ada di oh, tata surya kita. Terus yang terakhir tipe M gitu ya. Tipe M itu dia metalik gitu ya. Dia banyak kandungan logamnya. Dia itu berarti persen sisanya sih. Terus yang terakhir itu ada asteroid jenis U itu unclassified ya. Itu gak bisa diklasifikasikan ke dalam C, S ataupun M. Jadi simpel aja. Nah, orbit berikutnya itu ada ini ya. Apa namanya? Komet gitu ya. Nah, komet ini itu gumpalan es gitu ya. Kalau tadi kan asteroid itu kan batu ya sebenarnya. Nah, kalau komet dia itu lebih ke arah es gitu ya. Nah, karena dia es berarti apa? Dia itu pasti jauh dari bumi gitu ya. Jauh dari planet-planet terestrial gitu ya. Nah, gumpalan es kotor ini dia tuh berdiameter 1 sampai 10 kilometer gitu ya. Jadi isinya tuh macam-macam ya, ada es, ada karbon dioksida, ada amonia, ada cyanida, lalala gitu ya. Pokoknya gas-gas yang membeku lah ya, kayak gitu. Terus perilaku komet tuh dia tuh ketika mendekati matahari ya, dia tuh bakalan punya ekor gitu ya, selubung selubung gas gitu. Yang namanya kita sebagai koma gitu ya. Nah ini, ini bukan ekor. Koma itu yang kayak apa ya, kayak lapisan luarnya itu kayak gas gitu ya, kayak cahaya gitu. Terus kita juga punya ekor ya ketika mendekati matahari ya. Nah ekornya ini tuh bakal akibat dari memantulkan cahaya matahari itu sih. Nah gas-gas ini muncul sebagai cahaya tambah. Terus ya selain itu ada ion tail gitu ya. Nah kalau ion tail ini tuh dia nggak terpengaruh sama cahaya matahari ya. Kalau dust tailnya yang terpengaruh sama cahaya matahari. Terus jumlah komet yang tercatat tuh sekian ya, jadi banyak banget gitu. Nah asal-usul komet tuh semuanya ada dari ini ya. Menurut OORT itu ada dari awan Oort ya. Awan Oort ini jadi nanti ada gambarnya ya. Dia tuh terletak 50.000 sampai 100.000 satuan astronomi dari matahari gitu. Jadi kayak di luar banget gitu ya. Terus komet dengan periode pendek itu adalah periode yang di bawah dorsal gitu ya. Contohnya kayak si siapa itu? Halley gitu. Nah, itu periode ini 50-an tahun ya. Jadi ya cepat. Terus ini meteoroid ya. Kalau meteorit itu dia bedanya apa sama asteroid? Dia itu ini ya pecahannya lagi dari asteroid. Kalau asteroid itu gede, meteorit itu lebih kecil gitu ya. Nah, dia tuh biasanya udah siap untuk turun ke bumi gitu ya kalau meteorit ya. Dia tuh nggak ngorbit ya. Dia kayak melayang-layang gitu. Dan dia mau dan nunggu saatnya aja sih buat ditarik sama bumi atau planet apapun itu. Nah jumlahnya itu banyak ya di bumi itu hampir setiap hari kayak dihujani sama meteor gitu. Ingat ya meteor itu ketika dia masih mengambang ya. Ketika dia lagi masuk ke dalam bumi meteor, ketika dia masuk udah jatuh ya di permukaan itu namanya meteorit pakai T. Nah ini ya meteor ya. Meteor itu adalah meteorit yang masuk ke atmosfer bumi dan lagi OTW gitu ya. Dia lagi kebakar kayak gini gitu kan. Nah, hujan meteor itu ya ketika banyak meteorit yang jatuh gitu ya. Terus ini ya, objek trans-Neptunian gitu ya. Ini objek terakhir ya yang ada di tata surya kita gitu. Dia itu yang objek paling luar. Enggak paling luar juga sih. Dia itu ini ya, dia antara di luarnya Neptunus pokoknya. Ada sabuk Kuiper ya, itu di 30 sampai 50 SA ya. Itu ditemukan 500 buah atau 44 48 buah satelit itu ya. Nah, objek sabuk Kuiper ini itu ada ini ya kriterianya gitu. Dia itu panjang sumbu orbitnya itu 41 sampai 47 SA, eksentrisitasnya itu kecil ya. Jadi dia orbitnya itu hampir lingkaran sempurna artinya. Kan eksentrisitas kalau gede kan dia semakin lonjong. Ini bakal belajar di metodika mendalam. Terus contohnya ini, ya ini ya, ada banyak gitu. Terus periodenya beresonansi dengan Neptunus ya, sehingga tidak akan bertabrakan dengan Neptunus ya. Jadi si objek-objek tersebutnya ini nggak bakalan berpotongan sama orbitnya Neptunus. Meskipun memotong satu maksudnya. Terus objek piringannya itu tersebar gitu ya. Contohnya itu tersebarnya itu tidak merata gitu ya. Karena kayak Eris ya, objek transampling terbesar sedikit lebih besar dari Pluto gitu ya. Terus ini ada Centaur gitu ya. Centaur itu orbitnya di antara Jupiter dan Neptunus gitu ya.
Dia itu orbitnya 8,5 sampai 36 SA gitu ya. Itu ada contoh-contohnya bisa dibaca aja. Nah, terus yang terakhir itu adalah awan awardnya tadi ya. Awan award itu beneran di luar banget ya. Itu batas terluar kita harusnya. 10.000 sampai 50.000 SA gitu. Dia bentuknya kayak bola gitu ya. Masanya itu 5 sampai 100 massa bumi gitu. Ini bentukannya diduga akibat ini ya, sisa-sisa. Intinya kalau saya yang udah kecil-kecil ini pasti sisa-sisaan dari pembentukan planet itu ya. Gitu. Nah, ini gambarnya ya. Ini dia. Jadi kita itu punya sabuk Kuiper ya. Ini kan setelah Neptunus ya. Itu ada sabuk Kuiper dari luar. Bentukannya piringan gini. Dia banyak banget kayak segede itu literally. Nah, yang orange track ini itu KBO itu ya. KBO itu yang tadi itu ya. Kubua apa sih? Apa sih? Aku lupa KBO. Ya, KBO itu Kuiperan ini pokoknya. Terus Pluto orbit is represented by the yellow. Jadi ini tuh Pluto gitu kan ya. Nah, KBO ini si Kuiper Belt ini berpotongan sama si Pluto gitu ya, si tracknya. Nah, kalau Oort Cloud itu beneran di luarnya lagi gitu ya. Jadi bentuknya kayak bola gitu ya. Ini isinya kayak es-es kecil-kecil gitu ya, banyak. Sementara tata surya itu beneran kecil di dalam gitu ya. Jadi tata surya itu emang beneran segede gitu ya, size-nya. Semasif itu. Udah deh kayak gitu materinya. Sampai sini ada yang mau kalian tanyain? Mangga, nggak sih ada yang mau nanya. Aku tunggu sampai 17-19 lah ya. Enggak. Oke, karena udah 17-19 ya, dan nggak ada pertanyaan, aku rasa buat hari ini cukup sekian ya. Karena aku juga besok mau ada ujian lagi. Jadi ya udah. Jadi intinya materi hari ini tuh kita belajar ya terkait definisi-definisi dari tata surya dan kriteria-kriteria dari objek-objek yang ada di dalamnya. Kayak meteor, komet, planet, bintang, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini tuh beneran materi yang beneran ya sebenarnya ya ping aja sih ya kayak banyak. Cuma kalau misalnya kalian nggak pernah baca gitu ya nggak pernah tahu gitu ya, ya sama aja susah banget gitu ya. Ketika pilihan ganda opsinya kayak siapa yang benar gitu ya. Kalau saya soal hitungan kan masih bisa dihitung gitu ya. Tapi kalau soal kayak gini beneran kayak mengandalkan seberapa banyak kalian membaca. Nah, saran aku supaya kalian banyak tahu hal-hal tentang tata surya ini, sering-sering baca berita dari NASA ya. Biasanya itu ada hal-hal terbaru gitu ya. Jadi bisa kalian lihat di situ. Oke, gitu aja sih dari aku ya. Tipsnya itu kayak gitu. Berhubung dulu aku itu beneran jarang baca-baca ginian ya, jadinya aku suka ngarang aja sih di bagian ini gitu kan. Karena aku lebih suka di perhitungannya. Oke sih, itu dari aku dan sekian. Terima kasih. Semangat semua. Makasih Kak Noval. Ya.